Halo, kita ketemu lagi di video yang kelima ya. Ini cukup lama mungkin jeda waktu antara video keempat dan kelima. Oke, kita lanjutkan saja. Eh, Setelah di video keempat kita belajar mengenai relasi, eh, di video yang sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat sebuah entity relationship diagram lengkap ya. Jadi biasanya dalam sebuah sistem aplikasi basis data itu cukup hanya ada satu model basis data atau ERD ya, yang akan melingkupi semua kegiatan pengelolaan informasi di organisasi tersebut. Oke, di sini ada bulatan-bulatan yang melambangkan apa yang harus dilakukan dalam menyusun IRD lengkap. Oke, kita mulai. Yang pertama ini dari sebelah kiri ya. Proses bisnis. Proses bisnis itu adalah kegiatan-kegiatan di organisasi yang memerlukan pengelolaan data. Ya, misalkan proses bisnis dalam perkuliahan itu memerlukan absen untuk mahasiswa, untuk dosen. Sehingga di sini bisa diketahui objek penting, lalu item data yang memang dibutuhkan. Nah, itu akan kita lihat ke tahapan selanjutnya, membentuk yang dikenal sebagai requirement atau persyaratan. Ketika kita akan membangun sesuatu, membuat model sesuatu, syaratnya apa? Syarat itu harus dipenuhi atau modelnya ya tidak bisa digunakan. Misalkan tadi di proses bisnis itu ada pengelolaan data mengenai absen, sehingga item data dan objek data mengenai absensi itu menjadi requirement. Termasuk juga ke bagian yang ketiga, yaitu identifikasi objek penting. Siapa yang terlibat misalkan dalam absen? Contohnya objek pentingnya adalah dosen dan mahasiswa. Langkah selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi objek penting atau entitas, itu adalah mengidentifikasi atribut yang memang dibutuhkan. Saya ulangi, dibutuhkan. Ya, jadi jangan memasukkan atribut yang memang tidak dibutuhkan. Misalkan dalam absen itu hanya dibutuhkan NRP, nama mahasiswa, dan status kehadiran. Ya, tanggal lahir, alamat tidak dibutuhkan meskipun misalkan di objeknya itu memang ada. Selanjutnya dari identifikasi objek itu Anda menentukan primary key dari atribut-atribut yang sudah dimasukkan ke dalam entitas, mana yang jadi primary key, lalu membuat relasi dan kardinalitas. Ingat, relasi dan kardinalitas selain mengacu kepada atribut, selain mengacu kepada entitas, juga mengacu kepada requirement atau persyaratan. Kardinalitas kita sudah bahas di video sebelumnya. Lalu dari bagian-bagian yang relasi untuk memenuhi requirement, kita membuat relasi basis data lengkap. Nah, tahap terakhir itu jangan lupa untuk diperiksa ulang. Jangan sampai ada atribut yang ketinggalan. Jangan sampai ada entitas yang tidak terdaftar. Jangan sampai ada relasi penting yang ternyata lupa untuk digambarkan. Termasuk juga kardinalitas yang jelas antar satu entitas dengan entitas yang lain. Oke,
ada sebuah studi kasus di sini, misalkan kita akan membuat basis data untuk masjid. Contohnya di sini misalkan katakan saja nama masjidnya itu adalah Masjid Al-Falah. Nah, hal yang pertama seorang database engineer harus ketahui adalah proses bisnisnya. Apa sih kegiatan yang ada di Masjid Al-Falah? Data apa yang dikelola? Kebutuhan data apa yang diperlukan, yang dikelola oleh user di Masjid Al-Falah? Misalkan user di Masjid Al-Falah itu adalah DKM-nya, misalkan ya. Jadi, misalkan di sini satu contoh proses bisnisnya adalah kegiatan yang umum dilaksanakan adalah mendatakan penceramah agama, baik itu untuk kegiatan ibadah yang berhubungan dengan sholat wajib, pengajian, atau acara khusus. Itu contoh proses bisnis yang ada di Masjid Al-Falah. Setelah diketahui proses bisnisnya, kita ke tahap berikutnya, yaitu mengidentifikasi atau menentukan requirement. Ingat, requirement bukan ditentukan oleh database engineer, tetapi untuk memenuhi kebutuhan user. Jadi, requirement atau persyaratan di sini adalah batasan atau constraint yang menjadi syarat utama dan tujuan pembuatan model database. Syarat tidak dipenuhi, model database tidak bisa digunakan. Ya, misalkan di sini ada 3 buah requirement yang telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan informasi atau data oleh user. Contohnya nomor 1, model itu harus bisa mencari dan memanipulasi jadwal dan penceramah agama. Oke, ini tahap untuk menentukan persyaratan harus ada, harus bisa diidentifikasi dengan baik dan lengkap. Nah, tahap selanjutnya adalah baik dari proses bisnis dan requirement, kita akan menentukan objek penting atau entitas. Jangan sampai entitas itu tidak terdaftar, jangan sampai penamaan entitas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Misalkan, kalau di Masjid Al-Falah dikenalnya organisasinya sebagai DKM, ya objek atau entitas pentingnya juga dinamakan DKM. Ya, misalkan untuk penceramah agama, ya tulis penceramah agama. Jika namanya ulama, ya silakan ditulis dengan ulama. Pastikan bahwa tidak ada objek penting yang tertinggal. Untuk kasus Masjid Al-Falah misalkan bisa diidentifikasi ada 5 objek penting. Nah, kita harus melihat bagaimana objek penting ini saling berelasi, memiliki atribut untuk mendukung requirement. Tahap selanjutnya adalah menentukan atribut. Ingat, atribut yang ada di basis data adalah hanya atribut yang dibutuhkan saja. Yang dibutuhkan ada di model, yang ada di model itu memang hanya yang dibutuhkan. Misalkan untuk contohnya entitas DKM Masjid Al-Falah, itu bisa diidentifikasi ada ID DKM yang ini di garis bawah, artinya ID DKM itu ditentukan sebagai primary key. Ada nama DKM, ada alamat DKM, dan seterusnya. Ya, tidak mudah memang menentukan atribut karena selain banyak juga penamaan harus unik supaya nanti mudah diidentifikasi dan pada saat membuat atribut dalam SQL juga tidak akan menyulitkan programmer basis data. Oke, jadi kita melihat bahwa semua
entitas yang sebelumnya sudah ditentukan, sekarang sudah masing-masing memiliki atribut, di mana salah satu atributnya itu sudah ditentukan sebagai kunci utama atau primary key. Oke, kita lihat ke langkah selanjutnya. Nah, bagian-bagian dari requirement sebaiknya disusun, dibentuk, dimodelkan oleh entitas yang berelasi beserta atributnya. Misalkan di sini kita lihat tadi kita akan memiliki 3 requirement. Ini contoh saja dari requirement yang pertama, mencari dan memanipulasi jadwal dan penceramah agama. Ya, tadi dari entitas kita sudah bisa identifikasi bahwa ada entitas penceramah agama, ada entitas jadwal kegiatan. Sehingga untuk memenuhi requirement nomor 1, penceramah agama ini harus berelasi dengan jadwal kegiatan, sehingga nanti mudah untuk membuat query, ya, tidak kompleks. Kalaupun misalkan penceramah agama dan jadwal kegiatannya menjadi sebuah tabel, itu di from-nya cukup 2 tabel saja, ya. Kalau misalkan hanya untuk memenuhi requirement nomor 1 ini sampai dengan harus melibatkan 4 entitas misalkan, itu bisa dianggap tidak efektif, tidak efisien, ya, sehingga model itu tidak baik. Oke, kita buat. Jadi ini adalah bagian dari model database keseluruhan untuk memenuhi requirement. Penceramah agama berelasi dengan jadwal kegiatan, di mana di kondisi nyatanya, ya, kegiatan di masjidnya, biasanya ada 1 penceramah agama dengan banyak jadwal kegiatan. Sang penceramah agama kadang-kadang misalkan mengisi khotbah Jumat, terus dia juga punya jadwal untuk khotbah setelah salat subuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kardinalitasnya itu 1 ke N. Oke, ini contoh saja untuk requirement, sehingga Anda nanti untuk membuatnya harus membuat 3 bagian dari IR lengkap untuk memenuhi requirement, lalu disatukan sehingga menjadi seperti ini. Ingat, hal yang pertama dicek adalah jangan sampai ada entitas yang tertinggal. Tadi pada saat kita menentukan entitas itu ada 5, sekarang ada 5. Misalkan tadi untuk memenuhi requirement yang pertama atau persyaratan pertama ini, penceramah agama, dan seterusnya. Nah, jangan lupa cek untuk kelengkapan masing-masing atribut dari setiap entitas, relasi antar entitas yang memenuhi requirement, lalu kardinalitas antar relasi entitas tersebut. Jangan sampai nanti misalkan ada entitas yang tidak nyambung kemana-mana, ya, atau relasinya terlalu kompleks. Misalkan 1 entitas berelasi dengan 4 entitas, itu bisa dikatakan terlalu kompleks dan akan membuat query atau mapping basis data nanti yang kita akan pelajari itu menjadi terlalu rumit, ya. Ingat bahwa model itu, model yang baik itu adalah sesederhana mungkin, as simple as possible. Nah, apakah ini sudah selesai kita membuat IR? Kembali lagi harus kita evaluasi. Evaluasi kemana? Evaluasi ke requirement. Caranya adalah kita ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Ini maksudnya adalah untuk menentukan. Ternyata yang warna merah ini adalah bisa memenuhi requirement ke 1.
Yang warna kuning ini bisa untuk memenuhi requirement kedua, termasuk sampai dengan requirement ketiga. Istilahnya ini adalah domain requirement. Nah, ini cara untuk menguji. Jika pada saat diuji ada sebuah requirement misalkan yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh model, Anda harus membuat ulang model entity relationship diagramnya supaya semua requirement itu bisa terpenuhi. Oke? Baik, saya harap Anda paham dengan tahapan-tahapan dalam membentuk IR, pentingnya proses bisnis, pentingnya requirement, lalu bagaimana Anda menentukan modelnya mulai dari bagian-bagian untuk memenuhi requirement sampai akhirnya Anda satukan menjadi model lengkap seperti ini. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Biasanya apa ya? Kardinalitas. Suka lupa atau ketinggalan. Nah, setelah selesai juga tahap terakhir adalah diuji. Ya, bukan hal yang aneh jika Anda nanti harus balik lagi ke awal misalkan untuk memperbaiki atau mengetahui lebih jauh mengenai requirement supaya model entity relationship diagramnya ini bisa mendukung aplikasi basis data. Oke? Kita cukupkan dulu video kelima ini. Kita akan lanjutkan ke video mengenai entity relationship diagram berikutnya. Terima kasih.